Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ane Mikdad Ihtisyamuddin sebagai moderator kajian ke-3, kajian online ke Allah. Ini kajian online untuk umum yang terakhir. Tapi besok hari Ahad ada kajian khusus akhwat. Kita adain kajian online untuk khusus akhwat. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih pembicara kita, Ustadz kita pada hari ini namanya Muhammad Syukron Mukhtar LC. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 2 Februari 1988. Riwayat pendidikannya, beliau adalah magister tafsir PTIQ Jakarta. Sempat berkuliah juga di Libya. Riwayat organisasinya, pada saat ini pembina komunitas Brother Villa Lampung. Aktivitasnya sekarang itu sebagai Direktur Italy Tour and Travel Lampung, pengasuh Rumah Quran Azali, pengasuh Majelis Taklim di Jabodetabek dan Lampung. Subhanallah. Kesibukannya sangat berfaedah dan sangat sibuk. Untuk itu, ini waktu yang sangat berharga untuk kita bisa mendatangkan beliau, dan beliau bersedia hadir. Ini sangat berharga untuk kita semua. Insya Allah kajian ini kita akhiri pada pukul 5:30 nanti ya. Pukul 5:30 nanti kalian siap-siap buka puasa dan segala macam. Oh iya, untuk untuk nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Cuman kalau misalnya waktunya nanti sudah sudah mepet-mepet ingin buka atau kayak gimana, nanti otomatis dari moderator menyetop waktunya, menyetop pertanyaannya. Untuk kajian kali ini diminta semua menyalakan videonya. Audio otomatis disilentkan oleh host, dan peserta diwajibkan untuk menyalakan videonya agar terlihat lebih serius memperhatikan kajian ini. Untuk selanjutnya kita bisa mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Isbat. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu
فأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhina Isbat yang telah membacakan tilawahnya untuk kita semua. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah tilawah ada materi dari Ustadz Syukron Mukhtar. Sudah bersama kita Ustadz Syukron? Oh, sudah. Baik. Untuk kajian kali ini kita mengangkat tema persiapan ditinggal Ramadan. Karena sebentar lagi nggak terasa nih Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Insya Allah kalau 30 hari Sabtu kita sudah lebaran. Kalau misalnya 29 hari Jumat kita sudah lebaran. Betul Ustaz ya? Ya, abahnya Syifa akunnya. Gimana? Ya, saya ini namanya akunnya abahnya Syifa. Oh ya, Ustadznya ini akunnya ini namanya abahnya Syifa. Oh, berarti anaknya namanya Syifa ini. Ya, Ustadz ya. Ya, untuk mempersingkat waktu dan supaya materinya bisa selesai semua, kita aja langsung materi dari Ustadz Syukron Mukhtar. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, slide-nya kelihatan tidak? Halo, suara saya terdengar? Gimana Ustadz? Suara saya terdengar enggak? Halo? Agak putus-putus Ustadz. Halo? Halo, sekarang terdengar? Terdengar. Terdengar ya? Iya. Baik, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alim yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sore hari ini perkenalkan saya Syukran Mukhtar, tadi profilnya sudah dibacakan. Insyaallah akan membersamai semuanya hari ini di live Instagram, live Zoom ya, di Zoom dan di share juga di YouTube ya. Insyaallah melalui ikhwas kalian, bersama ikhwas kalian yang ada di Garuda Keadilan Jakarta Timur. Tema kita pada sore hari ini yang diminta ke saya, persiapan ditinggal bulan Ramadan. Nah ini mohon maaf agak typo. Ikhwas kalian, sebuah sunatullah adanya pertemuan pasti ada perpisahan. Ada permulaan, pasti ada akhir. Sebagaimana semua urusan di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau memiliki asma wa huwal awwal wal akhiru. Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Artinya tidak ada yang lebih awal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang akan hadir setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia kullu syai'in hancur ila wajhu. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dan semua yang ada di dunia ini ada proses dihadirkan dan ada proses diakhirkan. Begitu juga dengan bulan Ramadan yang kurang lebih 23 hari dan sepekan ke depan ini akan meninggalkan kita. Kalau puasa kita 29 hari, maka insya Allah Jumat itu hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa. Dan Sabtu kita berhari raya. Tapi kalau misalkan tidak nampak hilal, dengan metode ru'yatul hilal, fa'in gumma alaikum faqdurulah, kata Rasulullah SAW, kalau tidak tampak hilal, tertutupi oleh awan dan lain sebagainya, faqdurulah, maka disempurnakan puasa 30 hari. Maka ketika tidak tampak, nanti berarti kita akan berhari raya di hari Ahad. Kita lihat nanti bagaimana keputusan dari sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah bersama para ulama dan cendekiawan. Tapi ala kulli hal, sebuah kepastian Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan di hari-hari yang ini menjadi hari detik-detik terakhir kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Kalau manusia misalkan sepasang sejoli, sepasang kekasih suami dan istri, ketika mengetahui satu dan lainnya, salah satu di antara mereka akan berpisah, melakukan perjalanan jauh, baik perjalanan keluar negara, keluar negeri, lintas benua, apalagi akan berpisah untuk selamanya dengan kematian. Tentu di waktu-waktu terakhir itu akan dihabiskan dengan kebersamaan yang tak akan bisa dilupakan oleh apapun. Akan benar-benar menikmati setiap detik demi detik kebersamaan dengannya. Ceria bersama, bahagia bersama, benar-benar dimanfaatkan. Nah, kurang lebih begitulah yang harus kita lakukan. Kira-kira ketika kita ingin berpisah dengan bulan Ramadan, maka kita harus benar-benar menjadikan Ramadan ini setiap detiknya adalah waktu terbaik. Dan ketika kita berpisah dengan Ramadan nanti, kita ada bekas-bekas Ramadan pada diri kita. Kurang lebih itu yang nanti akan kita diskusikan ke depan. Di awal ini, ikhwas kalian, sebelum kita berbicara kira-kira bekal apa yang perlu kita lakukan menyikapi perpisahan dengan bulan Ramadan, kita ketahui dulu sebuah keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan untuk bulan yang satu ini, yaitu bulan Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga nanti akan saya sebutkan juga bagaimanakah orang-orang soleh terdahulu menyambut kedatangan Ramadan, menikmati Ramadan, dan ketika mereka berpisah dengan Ramadan. Bulan Ramadan tidak perlu diragukan lagi bahwasanya ia adalah bulannya Al-Quran. Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka berarti ini menjadi satu buah keistimewaan bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan kullu syai'in yurbatu bil Qur'ani fa asbaha 'azima. Segala sesuatu manakala ia disandingkan dengan Al-Qur'an Al-Karim, maka dia menjadi mulia. Contohnya apa? Agama Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairuddin, agama yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Agama yang paling aku ridho adalah Islam. Akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam Quran surat Al-Maidah juga dijelaskan tentang agama Islam ini. Raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam jadi agamamu. Kenapa Islam jadi yang mulia? Kata para ulama, salah satunya adalah karena Islam membawa satu risalah yang bernama Al-Quran. Malaikat Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Apa keistimewaannya? Salah satunya adalah karena malaikat Jibril ini menjadi perantara antara Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Gelar yang begitu banyak mulia disematkan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya karena Nabi Muhammad mendapatkan beban untuk menyampaikan risalah Al-Quran Al-Karim. Semua yang berkenan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Karena Rasul juga mengatakan, Inna hadzal kitabi, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihimul akhirin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mulia dengan sebab kitab ini Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan yang lainnya dengan sebab nyawa ataupun benda ketika dia dekat dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Nyawa ataupun benda ketika dia jauh dari Al-Quran dia akan hina. Nah, karena Ramadan ini menjadi bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan ini bulan mulia. Disebut sebagai bulan Quran. Bahkan keutamaan membaca Al-Quran di Ramadan, perintah membaca Al-Quran di Ramadan itu lebih dahulu daripada perintah melaksanakan puasa di Ramadan. Ini menunjukkan keistimewaan Ramadan dan Al-Quran Al-Karim. Ini kemuliaan yang pertama. Kemuliaan kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Apa maksud bulan kebaikan? Rasulullah SAW mengatakan pada bulan ini yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin, kata Rasulullah SAW. Kama qala Rasulullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan para setan itu dikerangkeng, dibelenggu pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah kesempatan bagi manusia untuk berbuat baik itu dibuka seluas-luasnya, dimudahkan. Karenanya bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Yang setiap amalan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah puasa. Puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Aku langsunglah yang akan mencatatnya dan membalasnya. Mencatat dan membalas amalan ibadah puasa. Ini bulan kebaikan. Kemudian bulan Ramadan ini juga bulan keberkahan. Bulan keberkahan, Rasul katakan syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam Al-Quran disebutkan
Dalam Quran surat Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Apa yang diturunkan ini Al-Quran. Dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini Lailah Mubarakah, malam keberkahan, dan dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bulan Ramadan ini juga bulan kemuliaan. Allah katakan dalam Quran surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah malam kemuliaan. Berarti adalah bulan kemuliaan, bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikhususkan oleh Allah buat umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan, Inna Lailatul Qadari mukhtasatun bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zadahallahu syarafan. Walam takun liman qablaha. Lailatul Qadar ini yang dia terdapat di bulan Ramadan, kata Imam Nawawi, dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad. Zadahallahu syarafan. Semoga Allah menambah kemuliaan pada bulan ini kepada umat ini. Walam takun liman qablaha, dan malam ini, bulan yang terdapat pada bulan Ramadan ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Maka ini keistimewaan bulan Ramadan, yaitu bulan kemuliaan. Bahkan yang menjadi istimewa tambahan adalah bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Allah mengampuni beberapa orang, bahkan membebaskan beberapa orang dari api neraka di bulan ini. Berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, Inna lillahi itqa'a kulla yaumin fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini setiap harinya membebaskan beberapa orang dari api neraka. Kulli muslimin da'watun fastajibu laha. Ya, dan setiap hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini akan diberikan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah bulan ampunan. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Ini beberapa kemuliaan bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang istimewa lah, kita lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu menyikapi bulan Ramadan. Mereka, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, menyikapi Ramadan ini, menyambut bulan ini jauh sebelum kedatangannya. Bahkan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat itu dulu yad'una Allah sitata asyhuri qabla Ramadan an yuballighuhumullah wa yad'una sitata asyhur ba'daha an yataqabbala minhum. Mereka itu para sahabat Rasulullah SAW 6 bulan sebelum Ramadan berdoa. Setiap 6 bulan sebelum Ramadan, jauh. Setiap harinya berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan berdoa setelahnya selama 6 bulan agar Allah menerima ibadah mereka. Masya Allah. Saking istimewanya Ramadan ini sampai mereka begitu luar biasa. Begitu luar biasa mereka menyiapkannya. Apa 6 bulan ini bukan saja berdoa, bahkan mereka menabung. Yang pedagang hasil keuntungannya ditabung. Yang pekerja gajinya disimpan. Untuk apa? Untuk mereka gunakan selama bulan Ramadan, agar di bulan Ramadan mereka tidak disibukkan dengan bekerja. Di bulan Ramadan hanya disibukkan untuk ibadah. Karena bekal untuk hidup selama 1 bulan telah mereka siapkan. Saking istimewanya sampai Rasulullah SAW mengatakan, Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna kullu sanah Ramadan. Sekiranya setiap umatku itu tahu keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, maka mereka akan berharap sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Karena itu para sahabat luar biasa menyikapi bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan, bukan sebelum ketika awal datang bulan Ramadan. Tadi 6 bulan persiapan, di awal bulan Ramadan mereka berdoa. Berdoa ketika malam pergantian hilal dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, jadikanlah hilal ini sesuatu yang mendatangkan keamanan, keimanan buat kami.
keselamatan dan bertambahnya kekuatan Islam kami. Lihat bagaimana doa mereka ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan, seolah-olah mereka tidak ingin berlepas. Ingin selamanya bersama Ramadan. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga dijelaskan, Sayyidina Umar Ibn Khattab itu ketika bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malam-malamnya, diberikan penerangan jalan, rumah-rumah diberikan pencahayaan untuk apa? Untuk para sahabat orang soleh terdahulu bisa berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Dikisahkan juga mereka itu ketika masuk bulan Ramadan, inkabu ilal masahib, bersegera mengambil Quran, mengambil mushaf, membaca mushaf. Bagaimana mereka? Itu di bulan Ramadan. Dan hari-hari mereka beribadah dengan maksimal. Di siang mereka berpuasa, di malam hari mereka melaksanakan ibadah sholat. Dan ketika memasuki akhir bulan Ramadan, Masya Allah, lebih istimewa lagi. Bahkan Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah menceritakan ketika datang 10 hari terakhir, idza al-ashru al-awakhir min syahr Ramadan, ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu? Syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang 10 hari terakhir, Nabi mengencangkan ikat pinggang. Apa maknanya? Nabi tidak banyak makan dan minum. Nabi tidak melakukan persetubuhan. Wa ahya laylahu, Nabi menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Tidak banyak tidur. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nabi ingin soleh secara kolektif, secara bersama, tidak soleh secara individual. Artinya bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, hidupkan malamnya itu di 10 hari terakhir. Ini saking mereka tidak mau berpisah dengan bulan Ramadan, saking mereka ingin benar-benar menikmati setiap kebersamaan dengan bulan Ramadan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Seperti yang ada di slide ini. Beberapa keutamaan yang Allah hadirkan untuk kita semua pada bulan Ramadan. Ini kemuliaan bulan Ramadan, maka seseorang tuh akan benar-benar menikmatinya. Ketika mereka tahu tentang kemuliaan ini. Seseorang yang bisa memuliakan sesuatu, manakala dia tahu kemuliaan tersebut. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dan ini beberapa amalan istimewa di bulan Ramadan. Amalan istimewa yang Allah khususkan ada di bulan Ramadan. Yang pertama tentu adalah puasa. Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihat buah dari puasa ini takwa. Padahal kan puasa ini istimewa ya. Tadi dikatakan wan ajzibihi, kata Allah, aku yang akan membalasnya langsung. Tapi kenapa balasannya adalah takwa? Bukan misalkan Allah tidak mengatakan la'alakum tadkhulunal jannah, agar kalian masuk surga, atau la'alakum tabta'iduna 'anil nar, agar kalian dijauhkan dari neraka. Tidak, tapi Allah mengatakan la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Karena takwa ini menjadi satu modal besar kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nanti pada saat berikutnya akan kita bahas. Kemudian amal puasa ini disebutkan juga oleh hadis Nabi SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa ia yang telah lalu. Masya Allah. Maka ini bulan Ramadan ini adalah bulan puasa. Kita sering menyebutnya dan kita harus memaksimalkannya dengan puasa. Ini amal istimewa. Amal istimewa lainnya adalah sholat. Karena Nabi mengatakan juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, maksudnya adalah sholat malam tarawih, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, lalu mereka datang. Bahkan dikatakan menghidupkan malam. Seperti kata Rasulullah SAW, man shola ma'al imam fi jama'atin hatta yansarifa kana lahu baqiyatu lailatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat
bersama imam, artinya sholat tarawih sampai salam terakhir, itu bagaikan mendapatkan puasa, ibadah, pahala sisa malamnya. Artinya semalaman itu dia mendapatkan ibadah, nilai ibadah. Ini keberkahan melaksanakan sholat. Dan Nabi SAW memaksimalkan malam-malamnya untuk sholat. Di luar Ramadan saja, riwayat Bunda Nabi SAW tafatur pada mahu sampai kakinya itu bengkak. Itu di bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan, Nabi lebih giat lagi melaksanakan sholatnya. Ini amalan istimewa. Maka ikhwas sekalian, ketika di bulan Ramadan ini, persiapan berpisah dengan Ramadan, perbanyak sholat kita. Sholat malam kita, tahajud kita berbanyak. Sebelum sahur kalau bisa kita sholat tahajud. Sahur kita akhirkan. Nah ini karena waktu-waktu istimewa. Kemudian adalah yang ketiga, baca Al-Quran. Baca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang tadi ayatnya sudah kita bacakan. Ketika seseorang tidak bisa hatam di bulan Ramadan Al-Quran, maka bagaimana dia bisa menghatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan? Sulit. Di bulannya Al-Quran saja dia sulit. Apalagi di bulan-bulan selain Al-Quran. Maka itulah para sahabat itu benar-benar memaksimalkan untuk bisa menghatamkan Quran. Dikisahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif juga dijelaskan, para sahabat itu banyak yang menghatamkan waktu dengan singkat. Dengan singkat. Ada sahabat yang menghatamkan setiap 7 hari sekali. Ada yang menghatamkan setiap 8 hari sekali. Bahkan Imam Syafi'i dikisahkan menghatamkan Al-Quran itu sehari 2 kali. Masya Allah, itu gimana baca Quran dia itu? Sehari 2 kali. Jadi selama sebulan itu 60 kali hatam Al-Quran. Ini keistimewaannya yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah zikir. Zikir ini jadi bagian daripada amal istimewa yang harus kita laksanakan. Terutama di sisa akhir Ramadan ini. Sisa akhir Ramadan, zikir dengan beriktikaf. Tetapi kan di suasana pandemi ini tidak ada iktikaf di masjid. Karenanya saya tidak memasukkan ini. Tetapi kita bisa menjadikan sudut rumah kita untuk tempat beriktikaf kita. Bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengisi hari kita, waktu demi waktu kita di 10 hari terakhir ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan istimewa, terlebih di semakin 10 hari terakhir. Dan yang kelima adalah berdoa. Karena doa ini istimewa, tadi sudah kita katakan bulan Ramadan adalah bulan doa, bulan ampunan. Innalillahi itqa fi kulli yaumin fi syahr Ramadan. Allah membebaskan dari neraka beberapa orang setiap harinya. Pada bulan Ramadan. Dan setiap muslim itu punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan permohonannya. Terlebih di 10 hari terakhir ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu hai Rasulullah SAW, kalau aku tahu sebuah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ini malam Lailatul Qadar ya, di 10 hari terakhir. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, apa yang perlu aku lakukan? Apa yang perlu aku ucapkan? Faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh dengan doa yang lainnya. Artinya memperbanyak doa. Terlebih di 10 hari terakhir. Perlu diperbanyak, benar-benar dimaksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada waktu-waktu yang disiapkan benar-benar menjadi waktu yang berfaedah. Saat kita menjelang berbuka, saat kita sahur, saat sepertiga malam kita, dan segala macam waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan istimewa yang barangkali kita tidak mendapatkannya di bulan selain bulan Ramadan. Nah, tapi yang paling penting gini, ikhwas sekalian, kita kan mau berpisah nih dengan bulan Ramadan. Bagaimana sih kita ini harus menjadikan diri kita di akhir ini? Dan setelah kita berpisah dengan Ramadan ini kita harus ngapain? Begitu ya.
Nah, ketika kita sadar kita ingin berpisah dengan Ramadan, maka kita harus memberikan perpisahan yang begitu istimewa. Seperti tadi saya katakan, suami istri ingin berpisah, maka benar-benar memanfaatkan setiap detik di akhir perpisahan itu. Ketika antum sebagai pelajar misalkan ingin lulus, kecuali angkatan 2020 ya, angkatan corona yang tidak ada waktu berpisah. Angkatan-angkatan sebelumnya, waktu antum mau berpisah dengan teman antum, kita lihat pelajar-pelajar yang lulus itu. Ada yang benar melakukan bentuk perpisahannya dengan coret-coret, ada yang salah gitu ya. Ada yang benar, ada yang salah, tapi terlepas itu bagaimana mereka melakukan perpisahan. Melakukan sesuatu yang akan dikenang selama hidup mereka. Ada yang dicoret bajunya kemudian digantung di lemari agar bisa dikenang selalu. Ada yang juga tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dengan pengajian, berbagi makanan, sambil makan-makan, saling mengingatkan satu sama lain. Artinya apa? Mereka sadar ingin berpisah. Ingin menjadikan perpisahan mereka itu perpisahan yang berharga. Karena setelah ini kita tidak jumpa. Kamu akan kuliah di kota A, kamu akan kuliah di kota B. Bisa jadi kita tidak berjumpa lagi setelah ini selamanya. Karena itu kita harus menjadikan momentum ini adalah momentum istimewa di akhir perjumpaan kita. Nah, begitu juga seorang muslim ketika ingin berpisah dengan Ramadan, kita manfaatkan pertemuan terakhir kita dengan Ramadan. Kecuali ketika kita tidak tahu keistimewaan Ramadan, maka kita biasa aja. Ya sudah sih biasa aja. Begitu juga ketika pelajar yang tidak tahu tentang makna pertemanan, ya udah biasa saja sih, ngapain kita makan-makan, ngapain kita, udahlah kita pisah-pisah aja. Berarti dia tidak tahu nilai pertemanan. Maka orang yang tahu nilai pertemanan akan ada momentum perpisahan. Dan begitu juga ketika kita tahu makna dari Ramadan, kita akan benar-benar melakukan momentum perpisahan dengan apa? Nih, dengan ibadah yang kita lakukan ini. Dengan ibadah yang kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang dikhususkan kepada kita sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi tadi. Ini ikhlas kalian. Kita lakukan sehingga amalan kita ini berbekas nanti. Kita ingin mengenang selamanya. Mengenang setelah lewat Ramadan, Syawal nanti. Berhari raya kita makan-makan dan lain sebagainya. Kemudian keadaan normal lagi. Bekas-bekas kebersamaan kita dengan Ramadan itu kita bawa. Itu kita bawa. Nah, bagaimanakah menjadikannya agar bekas-bekas di Ramadan ini kebawa kepada kehidupan kita? Yang perlu kita pahami adalah kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ini nasihat para ulama. Apa maksudnya? Jangan sampai kita, walaupun kita tahu keutamaan bulan Ramadan, yang tadi sebagiannya telah kita sebutkan, jangan sampai kemudian kita maksimal dalam ibadah hanya di Ramadan saja. Baca Quran, Masya Allah, hatam 2-3 kali. Sedekah setiap hari, dan lain sebagainya. Tetapi begitu ditinggal Ramadan, dia tidak maksimal lagi. Dia tidak maksimal lagi. Maka berarti dia bukan menjadikan diri dia sebagai hamba Allah, tapi dia menjadikan diri dia sebagai hambanya Ramadan. Maka ini yang salah. Kita harus memaksimalkan, menjadikan ibadah kita itu ibadah yang benar-benar terbaik. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, bagaimanakah bisa kita membawa ibadah Ramadan ini ke selain Ramadan? Bagaimana semangat ibadah kita, semangat baca Quran kita bisa kita jaga. Bagaimana semangat puasa kita bisa kita jaga. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa puasa. Minimal Senin Kamis. Minimal puasa Daud. Minimal puasa Ayamul Bid setiap bulannya. Bagaimana semangat kita berzikir ini kita bawa ke setelah Ramadan. Bagaimana semangat bersedekah kita bawa ke setelah Ramadan. Bagaimana itu? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita pahami tujuan besar kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ini yang pertama. Jangan sampai terjadi disorientasi pada diri kita. Apa tujuan besar kita dihadirkan ke muka bumi ini? Tujuan besar kita dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita jadikan setiap momentum kebersamaan kita dengan bulan Ramadan adalah momentum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan, ibadah. Kita boleh melakukan apapun saja, apapun aktivitas kita. Tetapi jangan lupa tujuan utama kita adalah beribadah. Maka ketika kita menyusun agenda kita nanti setelah Ramadan, kita pengen pergi ke sini, kita pengen melakukan ini, itu, kita jadikan dalam schedule kita itu, agenda utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah. Sehingga para ulama mengatakan, kerjaan kita ini sebenarnya hanyalah ibadah. Nah, karena ibadah itu, sholat itu nunggu waktu, masih ada waktu senggang, maka kita bekerja. Maka kita melakukan hobi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengisi kekosongan sambil menunggu datangnya waktu sholat. Tapi ketika datang waktu sholat, datang waktu ibadah, maka ibadah yang kita dahulukan. Karena ibadah ini adalah tujuan besar kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kalau kita ingin bagaimana bisa membawa suasana Ramadan ini keluar Ramadan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah bukan hamba Ramadan, adalah kita jangan lupa pada tujuan besar penciptaan kita. Jangan ada disorientasi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pahami yang butuh kepada ibadah adalah kita, bukan Allah. Yang butuh kepada ibadah kita, bukan Allah. Seluruh manusia beribadah tidak menambah keesaan Allah. Seluruh manusia bermaksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'a." Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wahai hambaku, kalau sekiranya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah, itu tidak menambah kekuasaanku. Dan wahai hambaku, kalau seluruh makhluk ini dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya bermaksiat, tidak mengurangi kekuasaanku. Artinya apa? Kita yang butuh kepada ibadah. Kita butuh pada tilawah Quran kita. Kita yang butuh pada zikir kita. Kita yang butuh pada puasa kita. Maka di luar Ramadan kita bawa semangat ini. Bahwasanya kita yang butuh pada baca Quran, bukan Allah yang butuh baca Quran apalagi di Ramadan. Tidak. Allah tidak butuh waktu itu, tapi kita yang butuh pada amal-amal semuanya. Ini yang kedua yang perlu kita lakukan. Di luar Ramadan tanamkan ini. Tanamkan pada jiwa kita bahwasanya kita yang butuh kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menanamkan semangat keikhlasan pada jiwa kita. Karena keikhlasan inilah yang bisa membuat kita istiqomah dalam amal. Kata Ibnu Taimiyah dikatakan ma laysa lillahi la yanfa' wa la yadum. Yang melaksanakan ibadah, melakukan sesuatu bukan tanpa Allah, la yanfa', itu tidak bermanfaat, wala yadum, dan tidak akan bertahan lama. Tidak konsisten. Maka kalau kita ingin konsisten dalam amal kita ingin istiqomah dalam amal kita, pastikan ketika kita beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuat amal itu bertahan. Termasuk setelah Ramadan nanti. Amal zikir kita, amal tilawah Quran kita, amal sedekah kita, bahkan amal puasa kita bisa bertahan. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bi ghairi, beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan ini bahaya. Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah pastikan kita punya ilmu. Ilmu ini yang akan membimbing kita memiliki bekal dalam amal. Tadi yang ingin saya kutip perkataan Umar bin Abdul Aziz itu pada bab ilmu ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmi kana ma yufsidu aktsaru min yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kemungkinan amal itu rusak lebih besar daripada amal itu baik.
maka pastikan kita punya ilmu. Rasul juga mengatakan wal farqu bainal alimi wal abidi kal farqi bainal qamari wa sa'iril kawakib. Perbedaan antara orang yang berilmu dan orang ahli ibadah tanpa ilmu, perbedaannya bagaikan bulan dan gugusan bintang. Beda jauh. Maka kita pastikan punya ilmu agar nanti bisa istiqomah tuh setelah Ramadan, kita semangat ibadahnya tetap terjaga. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita miliki lingkungan yang kondusif. Jadi yang pertama, pahami tujuan besar kita ibadah. Yang kedua, kita butuh pada ibadah. Yang ketiga, keikhlasan. Yang keempat adalah ilmu. Yang kelima adalah melakukan amalnya sedikit demi sedikit. Tidak ngoyo. Karena Rasul mengatakan inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kita lebih baik sedikit baca Quran, 2 lembar habis sholat, istiqomah sehingga 1 juz. Lebih baik daripada 2 juz kemudian tidak baca lagi. 10 juz tidak baca lagi. Tidak. Maka para ulama mengatakan al-qalilu daim khairun minal katsir al-munqati. Sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak namun terputus. Maka pastikan amal kita adalah amal yang kita lakukan sedikit demi sedikit bertahap. Yang keenam adalah pastikan kita punya lingkungan yang tepat. Lingkungan ini membentuk karakter kita. Kata para ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bakal menarik kita. Ima ilal jannah wa ima ilal nar. Bisa jadi menarik kita ke surga atau menarik kita ke neraka. Tergantung siapa teman kita. Siapa lingkungan kita. Kalau kita berada di lingkungan yang tepat, maka kita menjadi orang tepat. Kalau kita berada di lingkungan yang salah, maka kita menjadi orang yang salah. Sebaik apapun kita, tapi kalau kita bergaul dengan orang salah, kita jadi salah. Seburuk apapun kita, kalau kita bergaul dengan orang yang tepat, maka kita menjadi orang yang tepat. Lingkungan ini mempengaruhi kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-maru ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu tergantung temannya, maka pastikanlah siapa yang menjadi teman kalian. Bahkan dalam Quran surat Al-Furqan itu digambarkan tentang penyesalan orang yang salah pilih teman. Allah katakan, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila laqad adallani an dzikri bada id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Duhai Allah, kata orang-orang yang zalim, nanti mereka orang zalim itu di akhirat menggigit jari mereka sampai berdarah bahkan putus jari mereka. Mereka mengatakan, duhai Allah, sekiranya aku di dunia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak menelisik Rasulullah SAW dari kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Ini penyesalan pertama. Penyesalan kedua lebih dahsyat. Ya wailata laitani. Nah, ada kalimat wailata. Wailata itu artinya sambil menghardik diri sendiri. Memukul, memarahi segala macam. Saking kesal dengan kesalahan diri. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Duhai Allah, sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku. Kenapa? Laqad adallani ani dzikri. Dia telah melalaikanku untuk mengingatku. Artinya salah pilih teman. Ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Setelah sebelumnya datang peringatan kepadaku, sungguh setan itu menjadi pengaruh buruk untukku. Artinya apa? Jangan salah pilih lingkungan nanti setelah Ramadan. Sekarang kita semangat beribadah, mengapa? Karena lingkungan kita semua ibadah. Nanti setelah Ramadan cari ikhwas kalian lingkungan yang tepat. Lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita positif, kita menjadi positif juga. Dan yang terakhir adalah berdoa. Di Ramadan tadi doa sudah diajarkan di 10 hari terakhir. Rasul aja, orang yang sudah dijamin surga, dijamin jauh dari neraka, banyak doa. Banyak doa, apalagi kita. Maka kita minta agar kita diistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik wa ta'ati rasulik. Kita perlu perbanyak doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman.
maka kita harus memiliki senjata kita dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang perlu kita lakukan agar nanti pasca Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Gitu ya, yang hanya semangat ibadahnya ada di bulan Ramadan saja. Nah, kemudian terakhir, bagaimanakah kita bisa menyiapkan diri untuk perpisahan pada dunia? Kalau tadi kan perpisahan dengan Ramadan, ini perpisahan dunia. Menyiapkan bekal pulang ke kampung halaman. Kita semua ini akan pulang ke kampung halaman kita. Apa kampung halaman kita? Darul Akhirah. Itu kampung akhirat. Ini ending perjalanan kita. Kalau antum saat pulang kampung pasti bawa bekal. Antum mau pulang kampung bawa bekal. Itu pulang kampung yang sebentar, yang balik lagi. Misalkan antum orang Jakarta, mau pulang kampung ke Surabaya. Antum bawa bekal untuk Surabaya. Padahal jelas antum pulangnya hanya sebentar. Nggak lama di Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Apalagi ketika kita mau pulang kampung untuk selamanya. Maka kita benar-benar ingin memaksimalkan persiapan kita. Apa persiapan terbaik? Nah ini. Persiapan terbaik untuk pulang kampung adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Ini. Dan ibadah Ramadan itu endingnya adalah balasannya berupa ketakwaan. Mengapa takwa? Karena takwa ini istimewa. Takwa ini istimewa. Apa arti takwa? Arti takwa yang kita pahami, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak salah. Ini sesuai dengan pendapat ulama. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi ada definisi lain. Ia diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa arti takwa? Takwa itu al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil. Ini makna takwa. Yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, menjalankan perintah Allah. Yang ketiga al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit. Yang keempat al-isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan diri. Rasa takut ini adalah bekal takwa terbaik. Kalau kita memiliki rasa takut, merasa dipantau oleh Allah, kita enggan bermaksiat. Kisahnya banyak. Kisah heroiknya, kisah bersejarahnya banyak. Pernah ada di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kan punya kebiasaan keliling kampung. Sidak atau belusukan. Nah, ketika belusukan itu banyak kisah-kisah keteladanan yang kita dapatkan. Di antaranya ketika itu Sayyidina Umar keliling kampung mendengar seorang wanita bersyair. Apa bunyi syairnya? Wanita itu mengatakan, laqad tala hadzal lail waswadda janibuh wa araqani alla qalila ulaibuh fa wallahi lallallaha tuhsha awaqibuh la harraka min hadza sarir jawanibuh. Apa artinya? Laqad tala hadzal lail waswadda janibuh. Malam sudah semakin berlalu dan hitam pun semakin pekat. Wa araqani alla qalila ulaibuh. Tapi aku masih dalam kesendirianku, tak ada kekasih yang mencumbuku atau aku mencumbunya. Artinya ini wanita yang sudah rindu belayan kasih sayang dan memiliki syahwat yang sudah bergejolak. Dia ingin menyalurkan syahwatnya itu, tapi apa yang dikatakan? Fa wallahi laulallaha tuhsya awaqibuh, maka demi Allah, kalau bukan saja karena Allah yang aku takuti hukumannya, la harraka min hadatsarir zawanibuh, maka ranjang ini kupastikan telah bergoyang. Artinya apa? Dia bisa saja memanggil laki-laki hidung belang untuk masuk ke rumahnya, melakukan persubuhan, perzinahan. Tidak ada yang tahu, tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, rasa takut menjauhkan kita dari maksiat. Bahkan rasa takut juga memaksimalkan kita untuk ibadah. Di zaman Sayyidina Umar juga, ketika ia belusukan malam hari ini, mendengar percakapan dua orang wanita yang ternyata adalah seorang ibu dan anaknya. Ibu mengatakan kepada anaknya, ya binti, ikhliti labanana bil ma'. Wahai anakku, campurkan susu kita dengan air. Najid dari bahan katsirah, kita akan dapatkan keuntungan yang banyak. Artinya ibu ini dan anaknya ternyata penjual susu. Dan supaya dapat untung banyak, susu ini dicampur dengan air supaya nanti banyak airnya, dan bilang ke orang ini susu murni, susu murni. Tapi apa yang dikatakan oleh anaknya?
Ya ummi, mana ana Umar. Wahai ibu, bukankah Umar melarang kita? Umar di depan mendengar itu. Mereka berdua tidak tahu. Bukankah Umar melarang kita, wahai ibu? Apa kata ibu itu? Alaysa Umar la yara. Bukannya Umar nggak tahu. Umar nggak melihat. Udah deh, laksanakan aja kalau kita gitu. Campur aja. Tapi apa yang dikatakan oleh anak ini, Masya Allah. Anak itu mengatakan, ya ummi, na'am, inna Umar la yara, walakin Rabbu Umar yara. Wahai ibuku, benar, Umar tidak melihat, tapi kita nggak boleh lupa bahwasanya Tuhannya Umar Maha melihat. Sayyidina Umar yang ada di depan rumah itu begitu berdecak, kaget mendengar percakapan ini dan kagum kepada anak ini, dan Sayyidina Umar langsung pulang. Besoknya membawa anak laki-lakinya datang ke rumah perempuan ini. Padahal Umar itu khalifah saat itu, gubernur, datang ke rumah seorang penjual susu untuk ngapain? Melamar anak perempuan gadis tadi yang soleh tadi, yang takut pada Allah tadi, dengan anak laki-lakinya. Dinikahkanlah. Dari pernikahan ini turun generasi hebat. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana rasa takut itu mendatangkan kekhawatiran untuk bermaksiat sehingga enggan bermaksiat, dan rasa takut ini juga merasa dipantau oleh Allah mendatangkan kemaksimal dalam ibadah. Ini ketakwaan. Kemudian menjalankan perintah Allah, kata Sayyidina Umar, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan walaupun sedikit, dan juga adalah melakukan persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu persiapan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai al-kayyis? Itu orang yang cerdas. Siapa orang cerdas? Kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, introspeksi diri, dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, berpisah dengan kehidupan. Maka ini orang yang cerdas. Maka siapa yang cerdas? Bukan orang yang meraih gelar sarjana, magister, doktor, profesor, bukan. Tapi yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematian. Karena dia visioner sekali. Dia berpikir untuk bukan 1-2 tahun, 10-20 tahun, tapi untuk kehidupan yang abadi. Ini adalah visioner sejati. Dan dia adalah orang cerdas yang sesungguhnya. Dia yang cerdas disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ikhwas sekalian, inilah yang perlu kita siapkan sebelum kita berpisah. Kita tidak cari mati. Kita tidak cari mati, tapi kita tidak takut mati. Namun kita mempersiapkan diri berjumpa dengan kematian. Sekali lagi, kita tidak cari mati, tapi kita tidak takut mati. Tapi kita mempersiapkan diri berjumpa dengan kematian. Wallahu a'lam bishawab, ikhwas sekalian, barangkali ini bisa saya sampaikan. Karena waktu kita tadi disampaikan oleh pembawa acara sampai pukul 17.30 ya, ending terakhir. Nah, barangkali sebelum ditutup ada diskusi, maka saya cukupkan sampai sini. Tapi kalau tidak ada diskusi pun, ya berarti tidak mengapa, sudah paham semua. Mudah-mudahan gitu ya. Tinggal bagaimana kita berupaya menjadi hamba terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah Ustaz Syukron Mukhtar atas materinya yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat untuk kita, sangat sangat banyak sekali ilmunya yang kita dapatkan. Apalagi tentang bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bulan yang seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan baik kita, pahalanya dilipat gandakan. Asal kita memahami dalam ibadah itu, kita harus paham dengan tujuan ibadah kita. Terus kita harus paham juga kalau kita yang butuh ibadah. Lalu kita harus ikhlas dalam beribadah, dan kita harus mempunyai ilmu dalam beribadah. Serta kalau ini yang poin ini, saya tangkapnya tuh kita harus mempunyai rasa yang istiqomah, Ustaz ya. Untuk istiqomah, melakukan amal sedikit demi sedikit. Ya, benar. Kalau saya nangkapnya kita harus istiqomah dalam beribadah. Kita sedikit-sedikit mengerjakan, yang penting rutin kita kerjakan, daripada banyak besokannya tidak gitu. Yang terakhir, yang selanjutnya ini kita harus memilih lingkungan yang tepat, teman yang tepat. Itu juga berpengaruh kepada diri kita dalam melaksanakan ibadah.
tidak menutup kemungkinan kita malas untuk sholat, kita malas untuk puasa, kita malas untuk macam-macam itu karena teman itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kita harus memilih teman yang sekiranya membawa dampak positif untuk kita. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak berdoa. Karena seperti yang Ustadz tadi sampaikan, doa di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 malam terakhir ini, insya Allah peluang untuk diijabahnya lebih besar dibanding yang lain-lainnya. Mungkin setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya, untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa di chat di di aplikasinya. Nanti saya bacakan, selanjutnya Ustadz akan menjawab. Silakan yang ingin bertanya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz. Pertama dari Hamam. Bagaimana memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan dengan kondisi sekarang yang tidak bisa iktikaf dan berjamaah di masjid? Ini pertanyaan yang bagus juga nih, Ustadz. Karena kita lihat kenyataannya nih masih banyak yang berbeda pendapat, Ustadz. Pemerintah menyatakan tidak ada taraweh, tapi masih ada warganya yang membandel untuk melaksanakan taraweh gitu loh. Dengan membuat aturan sendiri, jarak 1 meter dalam sholat. Saya belum pernah melihat itu loh, Ustadz, jujur. Sebelum pandemi ini saya belum pernah melihat orang sholat jarak 1 meter, kecuali sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ini gimana Ustadz menurut Ustadz? Baik. Terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana memaksimalkan akhir Ramadan di masa pandemi seperti saat ini? Kalau sekalian, memang kan ada seruan dari pemerintah kita, ada seruan untuk tidak dulu melakukan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang masif. Gitu ya. Tidak dulu melakukan pertemuan dalam jumlah masif. Termasuk yang berpengaruh adalah pelaksanaan ibadah di masjid ataupun musola. Nah, ini dianjurkan oleh pemerintah untuk ditiadakan, juga diserukan oleh mayoritas para ulama. Apa dalil mereka? Dalil mereka banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, harib minal majzum kama harabta minal asad. Larilah engkau dari wabah sebagaimana engkau lari dari singa. Dan juga kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Menjauhkan dari kerusakan lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Ibadah itu baik, tapi dengan ibadah di masjid kemungkinan ada kerusakan, tersebarnya penyakit dan segala macam, maka perintah untuk di masjid itu gugur secara tersendirinya sampai wabah ini dikatakan normal. Dan kemudian mana yang baik, melaksanakan di masjid atau di rumah? Maka suasana seperti ini bagi daerah yang berada pada zona merah. Berada pada zona merah, maka dia baiknya adalah mengikuti arahan dari pemerintah. Apalagi ketika yang berbicara adalah pemerintah daerah, Pemda setempat. Ya, maka pelaksanaan di masjid-masjid, ini pelaksanaan di masjid-masjid sekarang tidak seperti pada pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Maka antum mengikuti arahan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah mengatakan jangan dulu, maka jangan. Begitu. Nah, tetapi kalau zona yang hijau, maka tidak masalah. Karena tidak ada penyebaran virus di sana. Apalagi dipastikan tidak ada kedatangan tamu dan lain sebagainya. Termasuk ketika antum tinggal di sebuah komplek
misalkan. Tinggal di sebuah klaster yang orang dalam klaster itu mengurung diri, tidak ada, setelah 2 pekan tidak ada penyebaran, kemudian tidak ada tamu yang masuk dan segala macam, maka silakan saja. Sahabat tinggal di townhouse dan segala macam. Gitu ya. Nah ini, maka afdol sholat di rumah bagi suasana pandemi seperti saat ini. Nah terkait dengan sholat berjamaah ada jaraknya, ini gimana hukumnya? Bukankah Rasul mengatakan ketika mau sholat itu dan mengajarkan kepada kita juga untuk mengucapkan ya sawu sufufakum fa inna tasbiyat sufufakum fa inna tasbiyat sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf, karena dengan lurus dan rapatnya shaf itu bagian daripada keutamaan sholat. Bagaimana sholatnya kok nggak ada rapat sholatnya? Tapi renggang 1 meter 1 meter. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sebenarnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa, tidak sampai batal sholat berjamaahnya. Sebab lurus dan rapatnya shaf itu bukan syarat sholat berjamaah. Bukan rukun sholat berjamaah. Tapi dia keutamaan. Dapat pahala besar. Tapi ketika renggang, apalagi karena kekhawatiran penyebaran virus renggangnya itu, maka tidak mengapa. Dia tidak mengurangi keabsahan sholat berjamaah karena dia bukan rukun sholat berjamaah. Jadi begitu ya. Tapi ya jelas afdol sholat rapat. Apalagi di suasana tidak pandemi gitu. Nah ini, maka di Makkah pun, di Madinah pun, maka ada tuh kalau tonton itu sholatnya sholat tidak rapat ya. Karena memang rapat bukan rukun. Di suasana seperti ini. Tapi kalau suasana yang normal justru rapat. Imam mengatakan sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Begitu. Nah ini pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan suasana pandemi seperti saat ini. Kalau sekalian, 10 hari terakhir kan ada malam Lailatul Qadar. Benar ya? Ada malam Lailatul Qadar. Betul. Hadisnya adalah Rasulullah SAW menyebutkan banyak hadis. Sebenarnya tidak ada kepastian kapan Lailatul Qadar itu. Walaupun Rasul awalnya ingat. Sebuah hadis mengatakan gini. Kata Rasulullah SAW, inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadari. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Wa as antakunna khairan lakum. Faltamisuha fi tis'i wa sab'i wal khamsi. Kata Rasulullah SAW, aku keluar rumah ingin mengabarkan kepada kalian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Rasul tahu tuh kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun. Tapi ada 2 orang yang saling debat. Farufi'at, hingga akhirnya ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa Rasul. Tetapi apa kata Rasul? Wa asa an takuna khairan lakum. Mudah-mudahan dengan lupa ini menjadi baik untuk kalian. Mengapa? Kalau tidak lupa barangkali kita semua bersandar. Misalkan dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam 26. Itu udah kita ibadah di malam 26 aja tuh. Tidak tidur, sholat, zikir, puas, doa. Nanti kok yang lainnya enggak? Gue ngepur, itu cuma 25 hari, kagak apa-apa. Ini malam 26 gue dapat 1000 bulan. Tetap mau banyak gue. Kan gitu kan akhirnya. Maka barangkali ini jadi hikmahnya tidak bersandar. Tapi Rasul memberikan clue. Apa kata Rasulullah SAW? Faltamisuha fi tis'i wa sab'i wal khamsi. Maka tapi perhatikanlah, berupayakan untuk mendapatkannya di malam 9 terakhir. Artinya malam 21, malam 7 terakhir, malam 23, dan malam 5 terakhir, malam 25. Dalam hadis lain disebutkan taharrau lailatul qadari fil witri bil ashril awakhir min syahr Ramadan. Kejarlah malam-malam malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Gitu ya. Artinya malam Lailatul Qadar itu ada di malam 10 malam ganjil di 10 hari terakhir. Gitu ya. Dan kemudian ada juga ibadah yang namanya i'tikaf. Rasulullah SAW itu kata riwayat Sayyidah Aisyah, beritikaf, tidak pernah tertinggal i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya, ini kan pertanyaannya di akhir Ramadan 10 hari terakhir, ibadah yang istimewa adalah ada 2 ibadah ini, yaitu i'tikaf dan i'tikaf. Bagaimana dengan suasana pandemi seperti ini? Adapun i'tikaf, syarat utama i'tikaf itu adalah di masjid, dia rukun. Rukun i'tikaf di masjid. Tetapi ada sebagian kecil kalangan mazhab yang membolehkan i'tikaf di rumah. Apalagi kalau suasana pandemi seperti ini, maka banyak ulama jumhur yang mengambil pendapat mazhab yang kecil ini, bahwasanya boleh i'tikaf di masjid. Gitu ya. I'tikaf di rumah. Adapun Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan di masjid.
apalagi suasana pandemi seperti ini. Maka kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan apa? Kan tadi dikatakan Rasul itu menghidupkan Lailatul Qadar, mengikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ibadah yang utama disebutkan oleh Rasulullah SAW, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamunis filail. Barang siapa yang salat isya berjamaah bersama imam, maka dia melaksanakan ibadah setengah malam. Wa man sholal isya wal fajr fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, kana lahu qiyamul lailatin, maka dia bagikan menghidupkan seluruh malam. Dan ada hadis lain, man shalla ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Artinya witir sampai selesai di malam hari terakhir itu, maka dia kana lahu baqiyatul lail. Dia sebagian malamnya diisi dengan sama saja diisi dengan ibadah. Dan dari sini kita bisa menghidupkan bagaimana bisa menyimpulkan bagaimana menghidupkan 10 malam terakhir di saat pandemi ini. Yang pertama adalah dengan sholat berjamaah. Antum di rumah sholatnya berjamaah bersama keluarga. Sholat isya, maghrib, tarawih, dan juga subuh. Gitu ya, sholatnya berjamaah. Kemudian yang kedua adalah baca Quran. Tadi sudah saya sebutkan. Quran ini bagaimana di bulan Ramadan ini. Yang ketiga zikir. Sudah disebutkan juga. Dan yang keempat adalah berdoa. Dengan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan juga boleh doa tambahan lainnya. Bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Wanita yang sedang haid atau sedang nifas dan sebagainya hanya tidak bisa sholat saja. Tapi ibadah lainnya masih bisa. Baca Quran, ulama masih membolehkan, sebagian ulama membolehkan perempuan haid baca Quran dengan catatan tidak memegang mushaf. Ya masuk ilmu mutahharun, kan tidak ada yang kecuali yang suci. Ya, jadi boleh baca Quran melalui HP bagi yang haid ya. Kemudian baca melalui mushaf tapi tidak memegang mushaf. Dibukakan atau lain sebagainya, menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Bisa. Zikir tidak mensyaratkan suci. Doa pun tidak mensyaratkan suci. Itu bisa kita lakukan di rumah di suasana pandemi dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ada lagi nih Ustaz. Di bulan Ramadan ini kan sebagian besar manusia ini, umat muslim, merasakan sangat bersemangat untuk beribadah kan Ustaz. Nah, setelah Ramadan pergi ini bagaimana cara mempertahankan semangat tersebut Ustaz? Karena banyak kan yang pada saat Ramadan, tadi Ustaz bilang sebagai hamba Ramadan. Itu Ustaz. Gimana cara mempertahankan semangat ibadah di bulan Ramadan ini ke bulan-bulan yang lainnya? Iya, jawabannya sama seperti 7 hal tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana kita menjaga semangat ibadah Ramadan ini kepada di luar Ramadan. Yang pertama adalah pahami tujuan kita ke dunia adalah ibadah. Gitu ya. Yang kedua adalah kita ini butuh pada ibadah. Maka kita enggan meninggalkan ibadah. Yang ketiga, keikhlasan sekarang nih. Kita tanam di masa-masa sekarang dan seterusnya ikhlas. Ikhlas ini yang kemudian memudahkan untuk istiqomah. Yang keempat, nanti setelah Ramadan, ibadahnya jangan ngoyo. Sedikit, yang penting istiqomah. Sedikit baca Qur'annya rutin. Gitu ya. Karena bisa mudah untuk istiqomah. Daripada banyak, maka kemudian berat untuk istiqomah. Kemudian yang kelima adalah sertai dengan ilmu. Sambil baca buku, sambil kajian, dengar kajian, minta nasihat. Yang keenam, berada pada lingkungan yang tepat. Berada pada lingkungan yang tepat, nanti lingkungan ini yang mengkondisikan kita, memberikan penguatan kepada kita, yang terakhir adalah dengan doa. Maka hal ini yang bisa memudahkan kita untuk menjaga konsistensi amal kita nanti setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, ada yang nanya, mengapa wanita haid puasanya harus diganti sedangkan salatnya tidak? Ya, wanita haid puasanya harus diqodok ya. Kenapa harus diqodok? Dan kalau salatnya enggak. Kalau salatnya enggak. Ikhwan sekalian, beragama itu dengan dalil. Gitu ya. Bukan dengan
apa namanya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada syariatnya. Nah, terkait dengan ini jawabannya memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Diperintahkan bagi orang yang haid untuk kemudian mengqadha, mengganti dengan sholat dengan puasa di bulan selainnya. Tapi kalau haid ini tidak, karena haid ini kan bukan saja di Ramadan, wanita di setiap bulan. Wanita yang sehat dia akan merasakan haid di setiap bulannya. Kecuali wanita ada yang tidak normal ya. Haidnya tidak rutin, ada juga gitu ya. Tapi secara umum yang rutin dia akan datang tamu bulanan. Setiap bulan akan kedatangan tamu. Nah, di antara kemudahan yang diberikan tentu tidak ada qadha. Tetapi ini pertimbangannya adalah dari hadis Nabi SAW. Terkait dengan ini ada perkataan dari sahabat yang mengatakan, "Lau ana dina bil akal lakana masul asfal aula min masil a'la." Jadi agama ini kan karena bagaimana syariat berbicara. Dalil Al-Quran, hadis, dan kemudian ulama mengatakannya seperti apa. Bukan karena pertimbangan akal. Kalau karena pertimbangan akal, maka dalam bersuci itu ada masul khauf, mengusap sepatu atau kaos kaki. Yang diusap itu justru atasnya, bukan bawahnya. Kalau pertimbangannya akal, maka yang kotor ini kan bawahnya. Seharusnya bawahnya yang diusap, bukan atasnya. Tapi mengapa atasnya yang diusap? Karena Rasul mengajarkannya begitu. Nah, gitulah kira-kira jawaban mengapa yang diqadha itu adalah puasa, yang sholat enggak. Karena inilah bagaimana Rasul mengajarkan kita. Dan tentu ada hikmahnya. Karena kalau sholat diganti, kasihan dong wanita setiap haid, ganti terus. Tapi puasa Ramadan ini kan memang di bulan ini. Itulah, di bulan ini yang nanti diganti pada bulan selainnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang terakhir, singkat saja. Mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan? Terutama untuk wanita yang haid tadi, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ulama berbeda pendapat terkait ini. Ulama berbeda pendapat terkait mana yang lebih dulu didahulukan, puasa Syawal dulukah atau qadha dulu. Membayar hutang. Nah. Ulama berbeda pendapat, pertimbangannya begini. Yang mengatakan qadha dulu, mengapa? Karena qadha itu adalah hutang. Hutang itu wajib dibayar. Sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Maka kalau ada amal wajib dan amal sunnah, mana yang perlu didahulukan? Maka dulukan amal wajib, baru kerjakan amal sunnah. Gitu ya. Nah, yang mengatakan seperti itu, maka mereka menjadikan qadha harus lebih dahulu daripada puasa Syawal. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, Syawal itu waktunya terbatas. Maka dahulukan puasa Syawal. Sedangkan Ramadan qadha itu waktunya sepanjang tahun. Masih lama, sayang dong, maka puasa Syawal dulu. Maka qadha bisa belakangan. Nah, ini pendapat yang kedua. Gitu ya. Maka jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya kita lihat kalau kita ada di awal Syawal. Gitu ya. Di awal Syawal dan puasanya hutangnya tidak banyak, maka dahulukan qadha-nya. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan nanti usia kita nggak lama. Nah, ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita punya waktu, lebih baik waktu itu kita gunakan membayar yang wajib daripada menyelesaikan yang sunnah. Begitu kan? Sedangkan yang sunnah nanti ketika kita dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dituntut karena sunnah. Begitu ya. Nah, jalan tengahnya adalah begitu. Dahulukan yang qadha, baru yang Syawal, yang sunnah. Tetapi kalau misalkan dari sepanjang Syawal ini banyak tamu terus, diajak makan terus, jalan makan. Karena komunitasnya banyak. Lebaran 1 dengan keluarga, lebaran kedua dengan tetangga, lebaran ketiga dengan sepupu, lebaran keempat dengan alumni SD, lebaran kelima dengan alumni SMP, lebaran ini terus alumni nggak ketemu, makan terus jadinya kita sepanjang Syawal. Sisa seminggu Syawal itu.
Gimana? Kalau kita lihat ternyata kita ini fisiknya masih sehat. Fisik kita masih kuat. Gitu ya, secara zahir ya. Walaupun ajal tidak ada yang tahu. Maka boleh kerjakan Syawal dulu karena Syawal sisa dikit nih. Gitu kan? Karena Syawal kan 6 hari, silakan Syawal. Maka kita puasa Syawal, baru setelah itu puasa qadha. Karena kita masih sehat. Tapi kalau misalkan kita waduh nggak tahu ajal, ya udah baik ini qadha. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Insya Allah semua sudah paham semua. Pertanyaannya juga tadi dijawab dengan sangat sangat masuk ke inti dari pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibrahim Rozin. Pada Ibrahim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Kedengaran? Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sama-sama kita tentukan pandangan kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati kita. Saya izin pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Rabbi, janganlah ya Allah Kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Janganlah Kau jadikan kebaikan-kebaikan yang kami dapati dari Ramadan ini jadi kebaikan-kebaikan terakhir yang kami dapati ya Allah pada bulan Ramadan ini ya Allah. Namun bila Ramadan ini adalah yang terakhir bagi kami ya Allah, cukupkanlah ya Allah dengan amal-amal kami di bulan Ramadan ini dan sebelumnya ya Allah, agar kami dapat menjadi hamba-hambamu yang ikhlas dalam sholatnya, ikhlas dalam puasanya, ikhlas dalam zikirnya, ikhlas dalam zakatnya, sedekahnya, dan ikhlas dalam amal-amal lainnya ya Allah. Dan cukupkanlah kami ya Allah dengan Ramadan kami ya Allah, untuk menjadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jangan Kau jadikan kami lepas dari Ramadan ini hilang ketakwaan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami lepas dari Ramadan ini hilang keikhlasan kami ya Allah, hilang semangat kami dalam beribadah ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa istiqomah ya Allah, melaksanakan ibadah-ibadah kami yang semampu kami ya Allah. Dan walaupun ya Allah, di negara kami, di seluruh dunia, saudara-saudara kami umat-umat muslim, banyak juga yang mengalami sakit ya Allah. Janganlah ya Allah, Kau biarkan sakit itu bertambah ya Allah, kecuali hati kami yang tidak akan bertambah sakit ya Allah. Tetapkanlah hati kami tetap sehat ya Allah. Tetapkanlah hati kami tetap dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dihadik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keimanan. Tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keikhlasan. Tetapkanlah hati kami ya Allah dalam semangat untuk mengejar amal ibadah ya Allah. Untuk mengejar amal ibadah padamu ya Allah. Untuk mengejar amal ibadah ya Allah, untuk menutupi banyaknya maksiat yang kami lakukan, banyaknya dosa yang telah kami lakukan di masa-masa yang lalu ya Allah. Cukupkanlah kami ya Allah dengan amal kami ya Allah untuk mendapatkan hisab yang baik ya Allah, di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Itulah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Semoga dengan selenggarakannya kajian online ini ya Allah, banyak ya Allah keberkahan yang Kau bagikan kepada kami ya Allah, dan Kau berikan kami kekuatan untuk banyak-banyak memberikan keberkahan ini kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang kami cintai di lingkungan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita sampai di penghujung acara. Sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Dipersilahkan untuk teman-teman bisa mempersiapkan. Oh iya,
Untuk besok hari Ahad tanggal 17 Mei kita dari Garuda Keadilan Jakarta Timur khusus untuk akhwat ada kajian jamnya jam 4 sampai jam 5 sore, jam 16 sampai jam 17 via aplikasi Zoom bersama Ibu Anis Biarwati, Ustazah Ita Raisyah, dan ada nanti moderatornya anak Garuda Keadilan Jakarta Timur. Untuk flyernya bisa dilihat di di Instagram Garuda Keadilan Jakarta Timur, GK Jaktim. Dan untuk lebih detailnya lagi nanti bisa tanya-tanya ke Instagram, itu bisa DM langsung, adminnya bisa langsung menjawab. Ya, sekian. Terima kasih untuk Ustadz Syukron Mukhtar. Terima kasih untuk Garuda Keadilan Jakarta Timur yang telah menyelenggarakan kajian online yang ketiga. Ini kajian online yang terakhir untuk semuanya, dan besok ditutup oleh kajian online untuk khusus akhwat. Terima kasih untuk Hamam, terima kasih untuk Isbat, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian online kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.